Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa murabbina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam تسليما مزيدا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل وجنبنا الرياء اللهم اجعلنا من الراشدين. Jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaah salat subuh yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini sehat dan kembali bisa menunaikan ibadah solat subuh di Masjid Al-Hikmah dan belajar Al-Islam. Mari kita syukuri terlebih dahulu dan kita manfaatkan kesempatan yang berharga dan sangat penuh berkah ini untuk belajar. Semoga Allah meridhai dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita insyaAllah. Membaca zaman dengan kacamata Qur'ani. Dari Jumat ke Jumat, ini kan kita merasa tahu-tahu Jumat begitu. Kemudian dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ini sebentar lagi minggu depan kita sudah ganti kalender ya. Itu artinya usia kita ini semakin berkurang. Jadi nanti kalau Anda menurunkan kalender lalu mengangkat yang baru di atas dinding kita, coba difikirkan. Kira-kira masih berapa kali lagi saya mengganti kalender? Ini harus dibaca cerdas. Jadi yang banyak orang itu tidak berpikir. Ya pokoknya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, apakah ini atau kualitas iman kita itu membaik atau sebaliknya menurun? Apakah ibadah kita itu semakin berkualitas atau konstan saja? Apalagi menurun ya, konstan saja nggak boleh. Harus ada tadarruj, derajatnya itu harus terus meningkat. Inilah perlunya kita cerdas membaca. Dan saudara-saudara, ada seorang ulama yang tersyuhur, rektor Universitas Al-Azhar, paling terkenal, namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu orang cerdas dan dia mengatakan tidak ada satu ajaran yang mengarahkan kita agar tidak bodoh seperti 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk kita. Coba nanti sampai di rumah Anda baca surat Al-Alaq 5 ayat itu. Saya akan baca ujungnya saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, tidak asal membaca. Kita sebagai orang Islam itu membacanya lain dengan orang yang di luar Islam. Bismi rabbik, atas nama Allah. Dengan nama Tuhanmu, kemudian Allah mengingatkan alladzi khalaq. Ini diturunkan kepada Rasulullah. Jadi kafnya ini Rabbika, itu Tuhanmu. Itu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, begitu Jibril mengatakan. Di mana itu? Di Gua Hira. Sehingga Gua Hira itu disebut rahimul Islam. Itu rahimnya Islam itu. Lahir Islam itu di rahim yang namanya Gua Hira itu. Iqra ya Muhammad. Dan Rasulullah itu Nabiul Ummi, tidak bisa membaca. Kenapa disuruh membaca? Ini kan luar biasa kan? Ini saja sudah cukup untuk membuat kesimpulan bahwa al-Islamu dinul ilm. Islam itu agama ilmu. Lastu biqari, kata Rasulullah, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, diulangi sampai 3 kali.
Iqra ya Muhammad. Lalu Nabi bertanya, aqra'u madza? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Di sini kata bacalah dengan nama Tuhanmu, itu indikasinya apa? Rasulullah sudah bertuhan. Rasulullah sudah menyembah Allah sebelum ayat ini diturunkan. Tuhanmu yang sudah engkau kenali, engkau akrabi setiap hari. Alladzi khalaq, yang mencipta semua yang ada ini. Masya Allah. Sehingga Islam disebut dinul ilm wal ikhlas. Jadi berislam itu tidak mungkin tanpa mengerti Islam, tanpa belajar. Makanya belajar seperti ini nilainya tinggi sekali. Karena kita semakin banyak kita belajar, semakin mendekatkan kita kepada Allah, dan itu berarti meningkatkan kualitas iman kita. Maka belajar tidak boleh berhenti. Kita harus selalu belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Kemudian kita berpikir, ya Allah, saya termasuk orang yang bisa belajar, bisa membaca. Ada orang yang pandai tapi tidak mau membaca Al-Quran. Ada orang yang punya ilmu luar biasa tapi gelap tentang Islam, walaupun dia orang Islam, tidak mengerti tentang Islam. Ini sangat, bukan saja membahayakan, sangat menghancurkan, ya. Dan sesudah kita belajar, kita harus membangun keikhlasan. Walihada al-Islamu dinul ilm wal ikhlas. Islam itu agama ilmu dan keikhlasan. Apa ikhlas itu? Kita kan sering mendengar kata ikhlas. Jangan dikira ikhlas itu orang diberi nasihat, kamu yang ikhlas, kemudian langsung dia bisa. Ikhlas itu jihad. Ikhlas itu adalah perang melawan hawa nafsu. Dan Rasulullah pernah ditanya, ma huwal iman ya Rasulullah? Apakah iman itu? Apa jawaban Rasulullah? Al-imanu huwal ikhlas. Iman itu ya keikhlasan itu. Kalau Anda belum bisa, belum mampu mengarahkan semua yang Anda kerjakan ini kepada Allah, berarti belum mengerti tentang ikhlas. Minum ini, Anda kalau ikhlas itu yang diingat itu Allah. Anda menikmati makanan yang lezat di benak orang yang beriman, yang berkualitas imannya, itu bukan kualitas makanannya ya, tapi anugerah Allah, saya bisa menikmati. Banyak orang tidak bisa. Atau yang bisa membeli tapi sakit, tidak bisa menikmati. Ini semuanya mengarah kepada Allah, dan itu adalah iman. Wal ikhlasu huwa at-tauhid. Ikhlas itu tauhid. Ma ta'allamatil abid khairun minat tauhid. Tidak ada ilmu, saudara-saudara, coba dicatat itu ya. Tidak ada ilmu yang lebih penting dan lebih baik dari tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Ini saudara-saudara, la ilaha illallah ini, kalau para ulama mengatakan a'zam wa ajal wa ajmal wa ahsanil kalimah. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling agung, kalimat yang paling hebat, kalimat yang paling indah, kalimat yang paling baik, kalimat yang paling kita perlukan. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah memberitahukan bahwa iman itu, al-imanu yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Iman itu setiap hari bisa aus, bisa rusak seperti baju kita ini. Lalu Nabi mengatakan, jaddidu imanakum. Perbaharui terus imanmu itu, jangan cuma bajunya yang diperbaharui. Jaddidu imanakum. Kemudian ada yang bertanya, kaifa ya Rasulullah? Nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbaiki, memperbaharui iman kita? Lalu Nabi memberi nasihat, aktsiru min dzikri la ilaha illallah.
Aktsiru, yang banyak. Jadi Anda harus bertanya, satu hari saya mengucapkan kalimat tauhid itu berapa kali? Jangan berhenti la ilah. Itu artinya tidak ada Tuhan. Jadi saya tidak tahu dari mana itu asalnya ya. Ada orang atau katakan banyak barangkali merusak zikir. Ya Allah jadi ya ampun. Ya. Astagfirullah jadi astaga. Apa artinya astaga itu? Betapa jauhnya ini astaga yang meaningless dengan astagfirullah. Orang Inggris juga merusak itu. God, oh God gitu ya orang Inggris. Itu diganti gosh, oh gosh. Subhanallah, ini setan ini. Ini setan ya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian saya hormati, perbaiki zikir kita itu. Ya ampun anak-anak kita begitu. Ada lagi anak-anak milenial itu ya. Kalau mau menyebut Allah itu yang diingat mami. Oh mami. Astaghfirullahaladzim. Jadi saya pernah punya pengalaman pulang dari Bali, naik pesawat, goncang, anunya itu apa? Turbulence ya, goncang berkali-kali goncang. Orang pada takut semua. Kemudian di sebelah saya ini ada seorang wanita Chinese look ya, masih muda. Itu saya bertafakur begini, ya Allah, mudah-mudahan selamat ini, ya Allah. Ini di sebelah saya ini, oh mami. Terus pakai oh mami. Ketika sudah tenang begitu ya, saya tanya, dari mana Dik? Oh saya sekolah di Australia Pak, ini mau pulang mau ketemu mami. Maminya di mana? Saya bilang begitu. Kok dipanggil-panggil, kok dari panggil Tuhan? Saya bilang gitu ya. Jadi ini saya tidak tahu dari mana ajaran-ajaran seperti ini. Kita orang Islam harus beda, membacanya beda, zikirnya beda, ya, mengeluhnya beda. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, harus selalu begitu. Oleh karena itu saudara-saudara, ilmu yang kita pelajari itu harus ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW mengatakan, Salullaha al-ilmu nafi' ilman nafi'ah. Wa ta'awwadhu min ilmin la yanfa'. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqni ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang tidak ada gunanya. Lalu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu ada perintah Allah agar kita belajar tentang la ilaha illallah. Jarang kan orang mengatakan begitu? Belajar tentang la ilaha illallah. Ya. Belajar matematika banyak. Belajar di rumah, tapi belajar tentang la ilaha illallah. Anda buka Al-Qur'an nanti surat Muhammad ayatnya nomor 19. Wa sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum fa'lam. Ini kalau Anda baca di buku terjemahan, ketahuilah. Begitu kira-kira terjemahannya. Tapi ketahuilah itu terlalu dangkal. Fa'lam artinya apa? Ta'allam. Belajarlah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwa sebenarnya semua dunia ini semuanya makhluk dan yang Tuhan itu Allah. Itulah landasan agama kita. Dinut tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua ini makhluk. Dan itu harus sering kita sebutkan supaya telinga mendengar, otak berpikir, hati mengiyakan, lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Saudara-saudara, para ulama itu begitu mengagumkan dan begitu mengagumi la ilaha illallah ini sampai dikatakan kalimat la ilaha illallah itu
jauh lebih besar dari apa yang ada di benak kita. Walaupun orang sudah belajar tentang la ilaha illallah ini. Semua ini, saudara-saudara, beredar, semuanya ini bergerak itu karena la ilaha illallah. Ya. Saya sering menerangkan, air ini kalau diberi gula dia pasti manis. Karena apa? Karena air ini berpegang pada la ilaha illallah. Ini bangunan ini bisa tegak ini karena la ilaha illallah. Kita tidak pernah berpikir ya, bahwa bata ini kalau diberi pasir, kemudian diberi kapur, kemudian diberi air, lalu dia bisa mengikat. Kenapa bisa mengikat? Karena la ilaha illallah. Apa artinya ini? Kok la ilaha illallah? Karena dia patuh. Patuh. Jadi ilmu ini bisa terjadi karena la ilaha illallah. Semua itu patuh. Seorang dokter itu kalau misalnya menganalisa pasien, kemudian dia mengambil kesimpulan, oh orang ini sakit tifus misalnya, lalu diberi obat. Obatnya ini ilmu. Jadi dokter ini diberi ilmu. Ilmunya kalau orang sakit tifus dikasih obat A, ini ilmu, kemudian diberikan. Diberikan ya. Kalau orang ini memang mau disembuhkan Allah, dia sembuh. Kalau sembuh, obat itu bekerja untuk menyembuhkan, itulah ilaha illallah. Kalau misalnya tidak konsisten, nggak ada ilmu nanti. Jadi para ilmuwan itu berbicara tentang ilmu itu karena la ilaha illallah, walaupun mereka tidak mengenal la ilaha illallah. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan yang tidak mengenal la ilaha illallah, dan mereka tidak tahu bahwa ilmu yang mereka pelajari itu adalah karena adanya la ilaha illallah. Mereka semuanya itu patuh, dan yang paling banyak tidak patuh adalah manusia. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pelajari bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang banyak istighfar. Jadi tauhid dengan istighfar itu terpadu. Enggak mungkin orang bisa bertauhid dengan baik kalau tidak banyak istighfarnya. Ketika Anda berdoa, bismillahirrahmanirrahim, kemudian Anda sudah serius doanya ini, kok enggak dapat-dapat ya? Pengalaman enggak begitu? Iya. Lalu di benak orang-orang yang berpikir salah itu, wah kok gimana ya? Kok nggak pernah dapat ini? Berarti kan pilih kasih ini. Itu sudah merusak akidah itu. Merusak akidah. Apalagi kalau pakai kurang opo. Nah, sembahyang wis tak lakoni, pengajian wis melok manduk-manduk pisan waktu pengajian. Kurang opo sih? Loh, ini bahaya sekali. Seakan-akan Allah tidak konsekuen, tidak memenuhi janji. Banyak orang tidak mengerti bahwa doa itu kadang-kadang dipanjangkan oleh Allah supaya Anda semakin berdoa, semakin dekat kepada Allah. Atau mungkin waktunya belum tepat, Anda minta kaya, tapi ini kalau dikayakan gak ke masjid ini orang ini. Jadi diperpanjang dulu. Mungkin Anda minta kaya hari ini, 10 tahun lagi dikasih. Atau 20 tahun lagi dikasih. Atau tidak dikasih. Dikasih di akhirat, supaya Anda masuk surga. Itu yang tidak difahami. Banyak orang tidak memahami itu. Maka oleh karena itu istighfar yang banyak. La ilaha illallah yang banyak, istighfar yang banyak, Anda nanti bisa semakin hari semakin baik. Saudara, dunia sekarang ini itu adalah digital area, digital era digital. Ya, semuanya ini serba cepat. Kemarin ada postingan dari seorang ahli ekonomi, saya dikirimi Pak Sakib ini, ada 10, apa Pak Sakib istilahnya? Pokoknya ada revolusi lah, perubahan ya. Seperti Gojek, seperti ini. Kemudian mall ini nanti bakal tutup, walaupun masih banyak yang bangun besar-besaran ini. Orang sudah duduk saja di rumah, beli, belanja macam-macam, nggak pergi. Ini berubah terus, dan dunia ini terus berubah. Dunia terus berubah. Dengan adanya IT ini ya, IT ini dari tadi saya melihat IT ini, saya melihat ayat di sini. Dulu kalau saya mau melihat ayat atau kita mau melihat ayat itu ada bukunya. Waduh, lama sekali satu ayat. Ini enggak sampai 1 menit ketemu. Hadis ini sahih apa enggak? Enggak sampai 1 menit ketemu. Ini manfaat dari teknologi modern ini. Serba cepat, serba mudah ya.
dan serba terbuka. Nah, terbukanya ini yang bahaya. Sehingga tidak ada rahasia. Dan selain tidak ada rahasia, tidak ada rasa malu. Itu habisnya iman. Ya. Jadi ini menguatkan iman untuk orang-orang tertentu, menghabiskan iman, menghancurkan iman untuk banyak orang. Saya cuma memberi catatan, saudara, anak-anak kita yang sudah terbiasa dengan daring ini, hati-hati nanti. Pintar sekali menggunakan ini. Saya kok berpikir manfaatnya banyak, tapi madharatnya barangkali lebih banyak. Wallahu a'lamu bishawab. Anda setuju enggak itu? Setuju ya? Maka artinya apa? Memerlukan Islam. Kalau Anda tidak kuat Islamnya, walaupun sudah sholat, walaupun sudah macam-macam, jangan-jangan tergelincir nanti. Dan Islam itu apa? Islam itu Al-Quran. Saudara-saudara, di dalam surat At-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan, inna hadha la dzikra lil alamin. Bahwa Al-Quran ini adalah peringatan, bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk manusia, lil alamin. Allahu Akbar, dzikra lil alamin. Apa alamin itu? Masih wallah, semua yang ada di alam semesta ini, itu masuk, dikurangi Allah, itu masuk alamin, disebut alamin. Dan Islam ini rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Jadi semua ini, tadi yang saya ceritakan ini dididik oleh Allah, Rabbul Alamin, mendidik air, mendidik tanah, mendidik tumbuh-tumbuhan, mendidik hewan, mendidik kucing ya. Kucing itu kadang-kadang kalau saya keluar dari rumah itu ada kucing ya, dia itu ada ngalemnya gitu loh, terus ngeringi seperti minta, terus mendekat. Siapa yang ngajari ini? Siapa yang mengajari? Siapa yang mengajari janin kemudian mengambil makanannya ibu, kemudian dilahirkan lalu mengarah kepada dada ibu untuk menyusu? Siapa yang mengajari itu? Ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita janin sampai dilahirkan sampai mati, itu semuanya itu diajari oleh Allah. Dan itulah tauhid. Kalau kita selalu berfikir tentang Allah, sehingga para ulama menyebut Al-Quran huwa akbar kitab tauhid. Quran itu adalah kitab tauhid yang terbesar. Itu adalah Al-Quran. Saudara-saudara, Allah mengutus para rasul. Jumlahnya ratusan. Para nabi itu ratusan ya. Rasul rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25. Dan ditutup dengan khairil bashar, rasul yang terbaik, Sayyidunal Rasulil Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nabiyya ba'dah. Sesudah itu enggak ada nabi lagi. Allah mengutus para rasul, menurunkan buku kitab-kitab suci, Zabur, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, kemudian puncaknya adalah Al-Quran. Untuk apa ini? Diturunkan Al-Quran, diturunkan kitab-kitab suci yang lain, diutus para rasul. Untuk apa ini? Untuk la ilaha illallah. Maka saudara-saudara, tidak berlebihan saya katakan bahwa dunia modern sekarang ini, supaya kita ini bisa mustaqim, walaupun modernnya semakin mengagumkan, kita harus tetap mustaqim, harus tetap ini kalau kita menggunakan Al-Quran. Oleh karena itu dikatakan Al-Quran itu dzikrun lil alamin liman sya'a minkum an yastaqim. Bagi mereka yang ingin selalu istiqamah menuju Allah sampai bertemu Allah, diridhoi Allah, masuk surga. Atau kalau tidak, Anda akan sulit di dunia, dan orang yang sulit di dunia akan lebih sulit lagi di akhirat. Tetapi saudara, ada catatannya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Anda ingin, saya ingin belajar Al-Quran, saya ingin masuk surga. Kalau tidak mendapat restu Allah, nggak bisa. Pamannya Nabi saja nggak masuk surga. Abu Lahab diumumkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ini sudah menjadi orang Islam, sudah menikmati sholat,
sudah senang di masjid, sudah senang menikmati belajar ini, orang kalau mengikuti atau berada di majelis ta'lim ini, itu iman semakin tumbuh ini. Iman semakin tumbuh ini. Ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira semua orang lalu menikmati ini, banyak yang tidak, noleh saja enggak. Maka Anda bersyukur. Apakah ini terus bisa berjalan konsisten? Tergantung Anda, bisa dijaga apa enggak? Menjaga apa enggak Anda? Makanya kan harus doa ihdinas shiratal mustaqim itu terus harus selalu diucapkan, dipintakan, berdoa. Anda kalau sholat itu ihdinas shiratal mustaqim. Sampai kapan ini? Sampai kita masuk ke liang lahat, dan ketika kita masuk di liang lahat itu, nanti kita pertama kali akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Tidak mungkin manusia bisa menjawab Allahu Rabbi kecuali orang yang hidupnya selalu dengan la ilaha illallah. Kemudian ketika ditanya, wa man nabiyyuka? Tidak mungkin menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Anda selalu di benak ini Muhammad Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda belum merasa cinta kepada Nabi, berusaha dan minta tolong kepada Allah. Allahumma urzuqni hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah saya anugerah supaya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara, apa yang saya katakan tadi, bahwa semua yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan para Rasul itu untuk la ilaha illallah, diperkuat pernyataan ini atau diindikasikan pernyataan ini oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 25. Dicatat, Al-Anbiya ayat nomor berapa? 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah fa'budun. Subhanallah. Begitu ayatnya. Dan tidak kami utus sebelummu, sebelum Rasulullah, dari Rasul yang jumlahnya banyak itu, illa nuhi ilaihi, kecuali diwahyukan kepadanya, apa itu? Annahu la ilaha illallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid, bukan persatuan, ya. Ada seorang profesor mengatakan la ilaha illallah itu bukan tauhid. Ini zaman sekarang ini zaman apa namanya? Zaman medsos ini kalau kita enggak kuat tauhidnya, enggak kuat ilmu agamanya, nanti goyang nanti, tergoyah nanti. Maka perkuat setiap hari Anda ucapkan la ilaha illallah sebanyak mungkin. Kalau Anda duduk begini ya, alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Anda lagi stres, istighfar yang banyak. Baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana saja. La ilaha illallah. Kalau Anda merasa ragu, itu digoda setan itu ya. Anda kemudian tutup cepat la ilaha illallah. Jadi Allah mengutus para rasul itu untuk memberi wahyu la ilaha illallah fa'budun. Artinya Anda beribadah itu dengan la ilaha illallah, dengan ikhlas ya. Jadi Anda kalau mau sholat itu jangan langsung Allahu Akbar. Salah itu. Makanya kan Rasulullah melarang orang yang kalau misalnya sudah mulai imamnya, Anda enggak boleh lari-lari itu. Harus tetap berjalan saja. Bitta'anni. Misalnya tertinggal satu rakaat, enggak apa-apa tertinggal satu rakaat. Karena kalau Anda sekedar untuk mengejar satu rakaat itu enggak mungkin khusyuk kan? Allahu Akbar. Begitu. Ada enggak orang begitu? Anda pernah enggak begitu? Enggak boleh. Jadi mau sholat itu harus siap, saya mau menghadap Allah. Anda kalau berdoa itu supaya khusyuk, Anda merasakan Allah mendengar saya, Allah mengerti apa yang saya inginkan, Allah di hadapan saya. Allahumma inni as'aluka, itu seperti Allah di sini. Seperti kalau kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anda belajar bahasa Arab. Assalamu alayka itu apa? Bukan assalamu alaihi, bukan assalamu alaikum, banyak ini. Tapi ketika sholat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu orang-orang ahlus salaf, ulama-ulama yang berkualitas itu menunggu sebentar.
Karena mereka yakin ini dijawab oleh Nabi. Anda merasakan itu apa enggak? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salat apa itu? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Anda tahu bahwa salam itu adalah salam Allah kepada Rasulullah ketika Mi'raj? Kalau Anda itu menghayati itu, lalu dikatakan, para ulama mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman, yang kuat la ilaha illallahnya, yang mengerti apa yang diucapkan itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah memberi salam kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab. Kenapa Nabi tidak menjawab wa alaika atau wa alaikum? Yang menjawab, yang salam ini Allah. Yang memberi salam, yang memberi keselamatan, yang memberi rahmat, yang memberi barakah itu Allah. Lalu dijawab oleh Rasulullah yang tidak pernah egois. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Subhanallah. Itu jawaban Rasulullah yang diabadikan di dalam sholat kita ketika kita tasyahud itu. Artinya salam ya Allah untuk kami semua dan untuk mereka yang soleh. Masya Allah. Jadi kita ini saling mendoakan ini soleh. Apakah dia organisasinya A atau B atau C atau macam-macam, semuanya itu tidak ada bedanya. Kita mendoakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam ya Allah untuk kami semua dan untuk hamba-hamba yang soleh. Jadi ketika kita sholat ini, kalau Anda bisa menikmati sholat itu, Anda saling mendoakan itu. Allahu Akbar. Ini kalau kalimat tauhid kita itu kuat, kita bisa menikmati. Saudara-saudara, satu ayat lagi, surat An-Naba. Anda catat surat An-Naba nomor 38. Ini menggambarkan nanti di akhirat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Masya Allah. La yatakallamun illa man adhina lahur rahman wa qala sawabah. Di saat ketika nanti Allah mengumpulkan arwah, ada yang mengartikan roh ini adalah Jibril, ada yang mengartikan arwah ini adalah roh manusia kita ini, wal malaika saffa. Makanya kalau saf ini kan harus lurus, saudara. Setiap orang itu ya, setiap orang ini yang sholat di sini, setiap orang itu bertanggung jawab untuk mengatur lurusnya saf. Jangan perlu ditarik-tarik begitu. Dan kalau ada yang di depan ini kosong, cepat diisi, pahalanya lebih besar. Kok mau pahala yang di belakang? Nomor 1, nomor 2 paling tinggi nih. Jadi kalau Anda itu sudah datang kosong, cepat dimanfaatkan ini. Lalu rapat. Makanya ada beberapa masjid yang masih saja menjaga jarak. Saya bilang, wah ini harusnya sudah selesai ini menjaga jarak ini. Ada masjid yang sampai hari ini nggak berani pasang karpet, Mas ya. Saya nggak ngerti ini apa hubungannya karpet dengan tidak pasang karpet. Harus sekarang itu rapat ini. Malaikat itu saffa la yatakallamun. Nggak ada yang berani berbicara. Illa man adina lahur rahman. Kecuali yang diberi izin oleh Allah Ar-Rahman. Wa qala sawaba. Ibn Abbas mengatakan qala sawaba ini yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Maka saudara-saudara, yang terakhir, la ilaha illallah ini jangan dikotori. La ilaha illallah ini harus dijaga. Jangan meniru kebanyakan orang. Karena yang banyak itu adalah orang kebanyakan. Betul ya? Yang banyak ini orang kebanyakan. Kita tidak boleh asal meniru kebanyakan orang. Semua orang begini, ya saya bagaimana lagi? Jangan. Yang ditiru yang benar. Yang ditiru yang sesuai dengan la ilaha illallah. Orang, saya tidak tahu ini umat Islam, saya mau memberi kualitasnya bagaimana ya. Setiap bulan Desember ada ritual seperti acara wajib itu berbicara tentang selamat hari Natal. Ada buka sekarang YouTube ini. Ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh. Wa ila mata, sampai kapan? Ini kan sebetulnya tidak cerdas ini. Dan orang-orang di luar Islam itu tidak mengharapkan kita mengucapkan itu. Sebagaimana mereka itu kalau Idul Fitri tidak sibuk dengan boleh enggak mengucapkan Idul. Kita juga tidak menginginkan. Lu kenapa? Wah, Al-Quran sudah jelas. Kok pakai didiskusikan? Lakum dinukum waliyadin. Itu adalah
toleransi Islami yang paling sempurna. Sehingga tidak ada gangguan sama sekali. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh menista agamanya orang, mereka tidak boleh menista kita, mereka beribadah silakan, kita beribadah sudah. Selesai. Sampai kemarin ini ada yang tanya, Pak ini hari Natal ada pengajian apa enggak? Loh, apa hubungannya hari Natal dengan pengajian itu? Apalagi nanti tahun baru, ikut semua umat Islam. Bunyikan trompet, anaknya dibelikan trompet. Itu semua simbol-simbol non-muslim. Maka saudara, nanti sampai di rumah Anda berpikir, ya, kenapa Rasulullah mensunnahkan kalau habis sholat, habis tawaf, sholat 2 rakaat, yang dibaca apa? Surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat ini subuh sebelum, sholat fajar sebelum subuh ini, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sholat sebelum maghrib, sunnah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini bukan tidak ada maksudnya. Al-Kafirun ini artinya as-salb. Itu membersihkan segala bentuk kemusyrikan. Segala bentuk kekafiran. Lalu, Qul huwallahu ahad, ini as-sabat. Jadi dibersihkan dulu, kemudian mengatakan, Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang jelas apa ya ikhwani? Kurang jelas apa Quran ini? Maka saudara, ini nanti barangkali saya sambung minggu depan, ya. Tapi untuk bekal Anda belajar di rumah, nanti dibaca surat Al-Kafirun yang kita semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini diturunkan oleh Allah ketika tokoh-tokoh musyrikin mengatakan kepada Rasulullah, kenapa kita harus bertengkar? Kenapa kita harus berjauh-jauhan? Kata mereka. Lebih baik Muhammad, kalau waktunya kita menyembah berhala, ikut dengan kita. Nanti pada waktu masjid kita ikut dengan kalian. Toleransi mereka begitu. Yang menjawab siapa? Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan pada orang-orang kafir itu. Saudara-saudara, di dalam surat Al-Kafirun ini nanti Anda baca di rumah, ya, ibadah disebut 8 kali. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kata yang sama kemudian sama artinya sama maksudnya, enggak ada. Semua kata itu, bahkan semua huruf itu ada maksudnya. Tapi di dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun ini ibadah disebutkan 8 kali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, 2. Wala antum 'abiduna ma a'bud, 2 lagi. Berarti berapa? 4. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, saya juga tidak akan beribadah seperti Anda beribadah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian kalau beribadah juga tidak sama dengan kita. Caranya lain, simbol-simbolnya lain, ya, tujuannya lain. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau sudah masalah akidah ini enggak bisa dicampur. Ketika kita berdoa, itu semuanya menjurus kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan mereka. Enggak bisa dicampur. Ini namanya tauhid, ini namanya la ilaha illallah. Kalau anak-anak kita sejak kecil sudah begini, nanti meringankan la ilaha illallah ini. Makanya Islam ini luar biasa. Lakum dinukum waliyadin. Saya hari Jumat ke masjid, Anda hari Minggu ke gereja, ke pura, ke tempat apa yang Konghucu itu, kelenteng dan sebagainya itu, silakan. Kita tidak mau mengganggu, saya juga tidak mau melecehkan. Sebab kalau sudah berdiskusi, tidak ada di dunia ini agama yang sama. Subhanallah. Dan agama Islam itu tauhid. La ilaha illallah. Ini saudara-saudara namanya toleransi Islami. Maka kita harus membaca semua itu dengan Al-Quran. Insya Allah kalau seperti itu selamat, dan mereka baik dengan kita, kita baik dengan mereka. Anda kalau bertetangga juga tetap baik, Anda berbisnis silakan, ya. Tapi kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Dan sangat dilarang seorang muslim memaksa misalnya pegawainya, ya, untuk merayakan hari raya misalnya. Sebaliknya juga begitu. Sangat dilarang, dan itu
sudah diatur oleh MUI. Jadi misalnya ada karyawan yang bekerja di tempat orang Kristen lalu disuruh pakai simbol-simbol Kristen, itu tidak boleh, itu dipaksa itu. Itu merusak akidah. Apalagi mau pakai jilbab gak boleh, ini kan sudah lagu lama ini. Mari kita akhiri. Jadi di pengajian-pengajian saya kalau sudah Desember begini, ada orang tanya, Pak, tanya, asal tidak tanya urusan selamat Natal. Sudah terlalu bosan. Yang tanya sama, jawabannya sama, yang bertengkar sama, ustadz-ustadznya juga kurang lebih sama. Dan ini di YouTube lagi, ya. Menyedihkan. Mari kita akhiri. Ini tahun yang terakhir saja kita berbicara tentang selamat Natal itu boleh atau tidak. Kita sudah punya Al-Quran, silakan mereka dengan agamanya, kita dengan agamanya. Ini toleransi, tasamuh namanya. Tasamuh yang baik. 1000 orang mengatakan apa saja. Wah, ulama ini mengatakan ini, sudah Anda ikut Al-Quran saja. Jadi Allah sampai perlu mengatakan urusan ibadah itu 8 kali di dalam surat Al-Kafirun itu untuk apa? Untuk memisahkan kita, cara kita, tujuan kita, beribadah kita, semuanya itu beda semuanya dan kita tidak boleh mencampur aduk karena ini adalah masalah akidah. Hati manusia ini tidak bisa diisi dua. Kalau Anda mukmin sudah nggak bisa diisi dengan yang lain lagi. Atau kalau Anda isi Anda munafik. Mukmin ini harus jaga terus hati ini. Makanya kalau sudah Anda ada hati yang ingin jelek, berbuat jelek, Anda tutup astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda biasakan itu, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya kira ini ceramah yang paling panjang ya, karena menyambut tahun baru 2022. Semoga kita bisa membuka lembaran yang lebih baik insya Allah. Kita bisa menjadi orang Islam yang lebih kuat tauhidnya, lebih kuat imannya, dan lebih akrab dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wal afu minkum, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.